Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu kurang nyaring suaranya. Jawab salam itu hukumnya wajib. Yang kagak salam kagak dapet pahala. Kalau pahala kagak dapet, kagak bisa masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada kencengan dikit, cuman dikit. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para ustaz, para sesepuh, para tetamu undangan, para ketua RT, ketua RW, utusan dari masjid-masjid, ibu-ibu yang cantik-cantik pada malam ini, wabil khusus kepada Ketua DKM Bapak Wahyudi dan beserta jajarannya, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan yang datang dan hadir pada malam ini Allah kucurkan rahmatnya buat kita semua. Yang datang maulid membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan rizki yang banyak, berikan anak yang banyak, duitnya biar berkah, suaminya biar senang, yang ibu, yang bapak-bapak juga, istrinya juga senang nanti kalau melihat suaminya maulidan. Jamaah sekalian, merupakan sebuah kegembiraan saya. Saya begitu masuk, saya berangkat dari rumah habis maghrib, saya lihat di Google 1,5 jam. 1,5 jam dari rumah saya. Ya Allah, kalau saya tahu dekat At-Taqwa, saya nggak pakai Google lagi. Saya beberapa kali datang ke rumah Ustadz Saiful. Cuman saat itu saya pengen pakai Google. Yang namanya Google, tahu Bu Google? Google ada di mana? Masya Allah, bukan main seneng. Dari jalan yang sempit, begitu masuk ke masjid Raudhatul Hidayah, ngelihat halamannya gedenya minta ampun. Masya Allah, ini masjid namanya aja udah cakep. Namanya aja udah cakep, Raudhah. Ibu tahu nggak artinya Raudhah, Bu? Ada di sini yang namanya Ibu Raudhah? Coba tunjuk tangan Ibu Raudhah. Nggak ada yang namanya Ibu Raudhah? Raudhah itu artinya taman-taman
surga. Raudhah itu artinya taman. Kalau hidayah berarti namanya tamannya hidayah. Coba saya tanya, siapa yang di sini namanya hidayah? Angkat tangan yang namanya hidayah. Pada nggak ada yang mau angkat tangan, malu apa malu? Ya Allah, alhamdulillah, ngelihat seneng banget. Saya tuh paling seneng kalau ngelihat masjid tuh gede. Bukan apa-apa, berarti yang nyumbang banyak. Benar nggak? Oh, cuman sayang 1000 sayang. Saya lihat toiletnya kok belum sempurna. Saya tadi dicolek sama panitia, Ustadz jangan lupa itu pada nyumbang. Buat apa? Banyak yang bocor. Nggak apa-apa, Bu. Namanya aja raudhah. Ketika namanya raudhah itu berarti taman. Ibu tahu kalau di Masjid Nabawi itu ada yang namanya raudhah. Di mana letaknya? Pas samping rumah makbarah dan kuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tempat raudhah? Siapa saja yang sholat di situ, siapa saja yang menyempatkan sholat di situ, sesungguhnya sama ketika dia sholat di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita sedikit, kira-kira mau dengerin gak nih? Ini cerita langsung sahibul hikayatnya ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dijumpai keluar dari rumahnya. Kalau keluar dari rumah Nabi berarti karena samping rumah Nabi itu adalah Masjid Nabawi, maka dijumpai para sahabat sedang berkumpul. Kayak begini nih Bu nih. Ya, bapak-bapak terkadang kalau malam kan suka pada kumpul. Habis sholat selesai, zikir selesai, keluar dari masjid, kumpullah di situ. Saya tanya sama ibu, kalau habis sholat biasanya suka ngumpul nggak di halaman masjid? Ini yang dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah keluar dari rumahnya, dilihat sahabat-sahabat itu pada kumpul. Akhirnya ditanya, ma ajlasakum? Rasulullah bertanya, yang membuat kalian kumpul itu apa? Sama kayak di sini. Coba saya tanya sama ibu-ibu, kumpul di sini ngapain? Kumpul di sini ngapain? Ngaji. Sahabat ketika ditanya, ngapain kalian duduk di sini? Kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah, in ma ajlasana illa an nahmadallaha wa nashkuruhu wa namunnu bika alaina. Tuh. Nih, jadi ada 3 pekerjaan yang selalu dilakukan sahabat kalau lagi kumpul-kumpul. Ya Rasulullah, kami duduk, yang kami lakukan adalah kami memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, ingat loh, kata-kata Alhamdulillah, mulutnya gampang ngucapin, waktunya pun tidak banyak, tapi Rasulullah katakan, siapapun yang melafazkan kata Alhamdulillah, tamla'ul mizan. Alhamdulillah berapa menit kita ngucapin? Nggak sampai. Tapi dengan lafaz Alhamdulillah, siapapun, ibu nanya, ibu ditanya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana anaknya? Alhamdulillah. Bagaimana suaminya? Alhamdulillah. Ucapkan satu ucapan itu, Bu, Rasulullah katakan itu memenuhi timbangan di padang mahsyar, dan itu yang
dikerjakan oleh sahabat ketika berkumpul. Jadi ngucapin alhamdulillah, makan banyak alhamdulillah, suami ngasih duit alhamdulillah, masakan gosong diam, ya alhamdulillah bu, ya, kan bisa kemakan juga. Wa nashkuruhu. Yang kedua yang sahabat lakukan adalah ketika kumpul kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain bersyukur? Dikasih nikmat. Bapak bisa kumpul di sini, niat dari rumah jalan, ada undangan dari Masjid Raudhatul Jannah, ngapain? Ngadain maulid. Ada undangan ke Raudhatul Jannah, ngadain maulid. Coba saya tanya, bapak-bapak deh, kira-kira niat dari rumah datang maulid buat apa? Ibu-ibu, niat maulid datang dari rumah buat apa? Dapetin snack, ngarepin berkat, kumpul bareng, atau lihat apanya? Disinilah kemudian yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah bersyukuri nikmat atas yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah masih bisa hidup. Nabi pernah bilang dalam sabdanya, kalau kalian nanti dikubur, kalau kalian sudah masuk dalam liang lahat, maka yang salah satu kalian kerjakan adalah malaikat itu akan bertanya, siapa gerangan orang ini? Ditunjukkan itu mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib. Nabi yang bilang, nanti kalau kalian masuk kubur, Munkar Nakir itu bertanya, tahu nggak engkau siapa ini mukanya? Saya tanya sama bapak, pernah ngeliat Nabi Muhammad nggak? Bu, pernah ngeliat Nabi Muhammad nggak? Belum pernah lihat? Mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Salawatnya banyakin. Bu, Nabi udah bilang dari dulu, min asyaddi ummati hubban li. Rasulullah bersabda, nanti ada orang yang mencintai aku dan cintanya sangat tebal. Ada nanti sekelompok manusia yang cinta kepadaku, itu cintanya begitu sangat. Ngelihat aku belum, jumpa dengan aku belum, berbicara dengan aku belum, ketemu juga belum pernah. Siapa gerangan? Nasun yakununa ba'di, adalah orang-orang umat Muhammad yang hidup setelah Rasulullah wafat. Yawaddu ahad law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Salah satu dari mereka masing-masing bercita-cita ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dibayar, walaupun dengan bayar uang, walaupun harus dengan keluarganya. Saya balik lagi nih Bu nih, ya. Yang ketiga, kenapa sahabat-sahabat itu berkumpul? Selain dari yang pertama, mereka mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan zikir-zikir yang begitu sangat banyak. Dan yang paling penting adalah yang ketiga, kami kumpul di sini ya Rasulullah karena kami sangat menikmati nikmat kedatanganmu dan keberadaanmu di antara kami. Bu, mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Di pintunya atau di engselnya? Jadi ada 3 alasan.
Begitu dijawab di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kami hanya bertahmid. Ya Rasulullah, kami mensyukuri atas nikmat Allah. Ya Rasulullah, kami bersyukur atas keberadaan Engkau pembawa hidayah untuk kami. Saya tanya sama ibu, ibu tahu sorga dari mana? Pak, kita tahu sorga dari mana? Segala hal yang gaib, berita-berita sorga dan neraka, kita nggak tahu lewat siapa, hanya lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak bisa baca Quran. Kalau bukan karena Rasulullah, kita nggak pernah tahu apa isi liang kubur. Kalau bukan tidak ada Rasulullah, kalau bukan dengan Rasulullah, kita nggak pernah tahu Tuhan ada di mana. Makanya Nabi ketika dibilang, oh, wallahi ma ajlasakum illa hada. Nabi bertanya lagi, cuma 3 itu kamu berkumpul? Iya ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama atani Jibril, ama ana lam astahlifakum tuhmatan lakum. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabat aku bertanya bukan karena menuduh. Aku bertanya itu bukan karena menuduh. Jadi kalau kita ada orang kumpul-kumpul, kita tegur, lu ngapain sih? Bukan itu yang dikehendaki Rasulullah. Tapi Nabi cuma bilang, barusan malaikat Jibril datang ke rumah aku. Muhammad keluar dari rumah. Lihat itu ada sahabat-sahabatmu lagi kumpul-kumpul. Jibril datang. Terus ya Rasulullah, Jibril ngapain? Dia cuma ngasih tahu, sesungguhnya apa yang kalian lakukan. Jibril itu mengatakan, annallaha yubahi bikumul malaika. Atas 3 yang kalian lakukan itu, Jibril mengatakan, sesungguhnya yang kumpul-kumpul melaksanakan itu, dia bertahmid, dia bertakbir, dia mensyukuri nikmat, dia bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama kita disebutin di hadapan malaikat-malaikat. Jadi berkumpulnya kita dalam maulid, hikmah besarnya adalah yang datang ke maulid dicatat oleh malaikat. Jangankan itu, Bu, setiap untayan salawat yang tadi kita dengarkan, siapapun yang mengikutinya, Rasulullah katakan dalam sabdanya, itu dicatat sama malaikat. Ya blughuni malaikah. Salawat itu kan doa. Salawat yang kita ucapkan itu doa nyampe langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, man shalla alayya ashran hina yusbih wa shalla alayya ashran hina yumsi wajabat adrakatku syafaati. Barang siapa yang di pagi hari dia bersalawat sebanyak 10 kali, barang siapa yang di sore hari dia bersalawat 10 kali, nanti giliran di hari kiamat maka dia akan mendapatkan syafaat dari aku. Mau syafaatnya Rasulullah enggak? Mau syafaatnya Rasulullah enggak? Syafaat itu adalah pertolongan. Jadi yang ingin saya katakan di sini, Bu, peringatan maulid yang sering kita lakukan, Masjid Raudhatul Hidayah saat ini, nanti tetangga ngadain lagi, nanti masjid sana ngadain lagi, masjid sana ngadain lagi. Ibu bapak mau datang silahkan. Ada orang niat, ibu-ibu ada omongan, ini kan ada maulid nih 3 bebarengan. Kira-kira masjid mana yang makanannya itu enak? Ada seperti itu. Boleh nggak datang maulid demi karena beseknya? Boleh nggak niat datang maulid beseknya? Boleh-boleh aja. Kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu ya. Pak, zaman dulu ini kayak gini nih tradisi di mana-mana ada. Saya pernah ke
ke Mesir. Saya 4 tahun di Mesir. Ya Allah, kalau dia maulid itu nggak seheboh kayak di sini. Maksudnya hebohnya itu lebih-lebih. Kalau dia malam maulid, Bu, kalau di Mesir itu, ya, itu mereka buka di setiap jalan. Jadi ada jalan khusus, ya, jalan protokol, tengah kota, masing-masing itu dibikin kemah. Kalau kita kan di masjid, mereka kagak. Maulidan itu bikin kemah. Keluarga fulan, keluarga fulan, keluarga fulan, keluarga fulan kumpul dalam satu tempat. Di Islamabad, Pakistan, saya 4 tahun di sana. Maulidnya lebih dahsyat dari Indonesia. Mereka kalau udah maulid bikin kemah begitu sangat indah di tanah lapang yang luas. Karena memang tradisinya dahulu, maulid itu dari tradisi zaman dahulu dimulai dari raja yang disebut sebagai Raja Muzaffar di negara bagian utara negara Irak. Itu Raja Muzaffar ada insting ilham yang Allah berikan. Kenapa? Anak muda kalau nggak dikenalkan oleh perjuangan Rasulullah, maka dia akan semakin jauh. Coba Bapak lihat, di sekolah kira-kira anak yang kita sekolahkan itu belajar agamanya berapa jam? Kira-kira ibu-ibu yang punya anak di sekolah berapa jam dia bisa tahu tentang agama? Tahukah dia tentang perjuangan Rasulullah? Tahukah dia tentang perjuangan para sahabat? Tahukah dia bagaimana Khalid bin Walid berjuang? Tahukah bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab? Karena semuanya itu semakin lama semakin terkikis. Semuanya sudah nafsi-nafsi. Tercetuslah sebuah ilham. Bagaimana kita kumpulkan seluruh masyarakat di kota Erbil dalam sebuah tanah lapang, diumumkan oleh seorang raja dalam tanggal 12 Rabiul Awal, saya selaku raja akan mengadakan yang disebut sebagai peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, saya tanya, Bu, Ibu, kalau punya anak pertama kali, kira-kira saya tanya nih, Bapak juga, kalau punya anak baru pertama kali, biasanya kan kalau udah setahun ada rasa syukur. Pernah nggak ngadain ulang tahun? Pernah nggak ngadain ulang tahun anak? Pernah kan? Saya pun, orang tua saya saksikan. Begitu saya naik umur 1 tahun, diajak saya sama ibu saya almarhumah. Nak, sini, kenapa? Mau bagi-bagi duit buat anak yatim. Ada apa? Karena engkau umurnya sudah naik 1 tahun. Berbagi lantaran karena sebagai ungkapan syukur. Coba, anak yang ibu lahirkan, anak yang bapak lahirkan, ketika dia sudah dalam 1 tahun, tetap diadakan sebagai ungkapan rasa syukur. Cuman bentuknya entah ulang tahun, entah sedekah, entah memberikan pemberian kepada orang-orang yang berhak, itu kan sebagai ungkapan syukur. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa harus puasa di hari Senin? Kata Rasulullah, yaumun wulidtu fihi. Itu Senin aku puasa lantaran karena aku lahir di hari itu. Yang ingin saya berikan, Pak, Bu, itu Raja Muzaffar, seorang raja yang punya perhatian. Diumumin seantero Arbil, siapa saja yang mau nyumbang, siapa saja yang mau bersedekah. Karena kenapa? Di sini kita kumpul di lapang, kita membacakan salawat, kita mengisahkan kisah-kisah Rasulullah dalam bentuk syair. Penyair datang kemudian memberikan syair, orang para ulama memberikan nasihat, semuanya berperan. Begitu diumumkan, ada perhelatan akbar,
memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bawa ayam ke lapangan, Bu. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa unta, yang nggak punya hewan dia bawa makanan. Itu tradisi sudah lama. Karena kenapa? Kumpul bareng, doa bareng, dengerin orang baca Quran, dengerin salawatan, mendengarkan kisah Rasulullah dari mulai lahir sampai Rasulullah wafat. Perjuangannya, apakah itu disebut sebagai amalan yang buruk? Tidak. Cuman sayang, seribu sayang, ya. Hal-hal tersebut akhirnya diganggu oleh orang yang tidak suka yang namanya kumpul-kumpul demi acara maulid. Kecintaan seorang kepada Rasulullah itu bisa dibuktikan dengan apa saja. Tadi Pak Wahyudi sudah menceritakan, itu yang namanya Abu Lahab. Ya Allah, Bu, tahu nggak Abu Lahab, Bu? Abu Lahab tahu nggak? Siapa yang menghafal surat Al-Lahab? Tabbat yada Abi Lahab ma aghna sayaslana wam hammalatal. Artinya apa, Bu? Artinya apa? Pak, Abu Lahab ini, ya, ini pamannya Nabi langsung. Pamannya langsung, paman dari bapaknya Abdullah. Tapi nggak urung diceritakan seperti yang sudah diceritakan tadi, ya. Dia dengan Abbas, Abu Lahab dengan Abbas itu kakak adik. Namun Abbas diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari menceritakan, aku bermimpi ketemu saudara kandungku. Siapa? Abu Lahab. Setahun itu setelah wafat. Ibu mau tahu nggak wafatnya Abu Lahab? Wafatnya Abu Lahab, Pak, itu dikasih penyakit oleh Allah yang namanya adsah. Adsah itu adalah seperti bisul. Bisul keluar dari setiap lubang pori, memerah, memutih, kemudian dia pecah. Pecahan dari bisul itu kalau kena jasad kita itu nular. Makanya ketika Abu Lahab ini wafat, nggak ada yang berani deketin. Dia punya anak dua, Utbah dan Utaibah. Itu nggak mau mandiin bapaknya Abu Lahab. Kenapa? Karena Allah kasih penyakit dia tuh, penyakit yang menular. Makanya begitu dia kena penyakit itu, nggak ada yang berani deketin. Sama Utbah dan Utaibah dimasukin ke kamar, dikunci. Matilah. Ketika mati, baunya mayat Abu Lahab itu menyeruak ke atas kamar dan keluar dari rumah. Masyarakat itu menciumnya. Begitu ditanya sama anaknya, kepada anaknya, itu siapa yang mati? Ini bau bangkai. Baru dia ngaku, Utbah. Kata Utbah dan Utaibah, itu ayahanda Abu Lahab, Abdul Uzza. Kenapa engkau biarkan? Takut. Karena kenapa? Hidup Allah kasih penyakit, penyakitnya itu bisa menular. Akhirnya diajak sama tetangganya, nggak boleh begitu, itu bapak kamu, ayo ikut aku. Dibawa, Pak, dibuka kamarnya, Masya Allah, itu dia nggak berbentuk lagi, kan harus dimandiin. Akhirnya disiram pakai air selang dari jauh, saking nggak berani nyentuh. Begitu disiram, begitu dibersihin dari jarak jauh, kan jasadnya harus dibawa, akhirnya diderek itu penyakit, nguapnya aja itu nular.
Akhirnya ditaruh di atas bukit, di atas gunung. Begitu ditaruh, datang burung, matokin satu-satu. Itu Abu Lahab. Dan ini orang yang benar-benar menyiksa Rasulullah, orang yang benar-benar membuat Rasulullah itu kesal. Enggak urung. Disabdakan, diceritakan oleh Abbas, malaqita, wahai Abu Lahab saudara kandungku, apa yang kau jumpai saat ini? Itu diabadikan oleh Bukhari, oleh Sahih Bukhari. Akhirnya dijawab sama Abu Lahab, malaqitu khairan qat, wahai saudara kandungku, ya Allah, nggak nemuin apa-apa kebaikan di sini. Panas, panas bu. Yang namanya liang lahat, alam kubur itu panas. Ghaira anni, tuh ada lagi nih. Abu Lahab bilang panas, ghairu anni, akan tetapi, tuh ada tetapinya dijawab Abu Lahab dalam Bukhari itu. Ghairu anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaibata. Aku mendapatkan keringanan azab tiap hari Senin gara-gara mendengar aku punya ponakan Muhammad lahir. Gara-gara senangnya akhirnya dia punya budak Thuwaibah itu dimerdekakan. Istilahnya Abu Lahab itu sedekah gara-gara seneng kelahiran ponakannya Muhammad bin Abdullah. Jadi Pak, maksud saya yang ingin saya intisarikan adalah ya, cara orang bersyukur itu banyak banget. Ada orang bersyukur dengan sedekah, ada orang bersyukur dengan banyak ibadah. Kan pernah itu sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang kaya nyabet pahala semua. Dia punya kekuatan, bisa sholat, saya pun bisa sholat. Ya Rasulullah, orang kaya itu nyabet pahala semua. Dia bisa puasa, saya bisa puasa. Tapi sayang seribu sayang, yang kaya bisa ngeluarin zakat, saya yang miskin gak bisa apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan khawatir. Zakatnya orang miskin itu banyakin zikir, banyakin subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Waduh, ini kalau cerita Abu Lahab nggak ada habisnya Pak. Ya, ini sebelum Nabi diutus menjadi Rasulullah, itu anaknya Abu Lahab ada yang namanya Utbah, ada yang namanya Utaibah. Utbah nikahnya sama putri Rasulullah bernama Ruqayyah. Utaibah nikahnya bersama Rasulullah, putri Rasulullah bernama Ummu Kulsum. Jadi orang Arab itu biasa antara ponakan kawin dengan ponakan. Utbah anaknya Abu Lahab kawin sama Ruqayyah, Utaibah kawin sama Ummu Kulsum. Dua-duanya putri, kedua-duanya putri Rasulullah. Begitu turun surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, marahlah ini Abu Lahab. Kenapa? Namanya dihina langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka kedua tangan dari Abu Lahab. Begitu dia dengar itu Abu Lahab, surat Al-Lahab turun, dia bilang sama anaknya, Utbah, Utaibah, saya minta sekarang ceraikan itu putri Rasulullah SAW. Jadi disuruh cerai. Bapaknya kagak senang dengan Rasulullah, putrinya disuruh cerai. Yang parah adalah Utaibah. Yang parah adalah Utaibah. Utaibah itu saking keselnya, dia datang ke rumah Rasulullah. Dia bilang di hadapan Rasulullah, ya Muhammad, aku ceraikan putrimu yang namanya Ummu Kulsum. Bukan hanya menceraikan di depan mertuanya langsung, itu Utaibah di hadapan Rasulullah mengeluarkan air liurnya. Wih,
Bukan main sedihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putrinya diceraiin, Ruqayyah diceraikan, Ummi Kulsum diceraikan, hanya gara-gara Allah menurunkan surat Al-Lahab. Akhirnya karena memerah muka Rasulullah, tak kuat menahan emosi, keluarlah lafaz. Rasulullah bukan sembarang manusia, Bu. Keluarlah kata-kata sumpahnya Rasulullah kepada Utaibah yang telah menghina putrinya Ummu Kulsum. Sallallahu alaika kilaban min kilabillah. Apa ucapan Rasulullah? Wahai Utaibah, semoga Allah menguasai dirimu dari tentara-tentara anjing dan serigala. Nabi cuma ngomong begitu. Sallallahu alaika kilaban min kilabillah. Semoga engkau dikuasai oleh hewan-hewan. Disebut kalb, anjing. Karena kenapa? Karena yang namanya asad itu masuk dalam kategori anjing. Itu baru dengar gitu, Bu, Utaibah langsung lapor kepada bapaknya. Bapak, ayahanda, bagaimana tadi? Sudah ceraikan si Ummu Kulsum? Sudah, katanya. Bahkan tadi itu mertua saya yang namanya Muhammad, itu saya ludahkan. Wahai ayahanda, cuman saya bingung. Apa yang dikatakan Muhammad? Semoga Allah mengirimkan engkau anjing dari anjing-anjing yang akan menghinamu. Itu Abu Lahab begitu dengar begitu, Bu. Itu dia tahu itu ucapannya Muhammad pasti akan terjadi. Begitu dia pergi ke Syam buat berdagang, dia bilang sama teman-temannya, hati-hati wahai teman-temanku, ini aku punya anak Utaibah ikut berdagang. Kita pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Namun hati-hati, aku sudah wanti-wanti. Muhammad pernah menyatakan bahwasanya anakku akan dimakan singa. Muhammad telah menyatakan bahwasanya anakku akan dimakan singa. Dijaga, Pak. Begitu pergi, itu Utaibah ditaruh di tengah, dikelilingin itu sama teman-temannya Abu Lahab di tengah padang pasir. Kata Abu Lahab, jangan di tengah, di atas. Ditumpukin itu kain-kain, selendang-selendang, baju-baju, ditumpuk sampai ke atas. Supaya kenapa? Utaibah aman di atas. Nah, sahabat-sahabat Abu Lahab ingin menjaga Utaibah, itu tidur di mengelilingi supaya aman. Karena kenapa? Karena sebelum malam datang, ada seorang pendeta Yahudi bilang, hati-hati, hati-hati, daerah sini banyak harimaunya, hati-hati, di sini banyak singanya. Langsung Abu Lahab teringat, oh, ini yang aku khawatirkan. Muhammad itu bukan sembarang orang. Apapun yang dia ucapkan pasti akan terjadi. Tidurlah. Ya Allah, benar ada lebih dari 10 harimau dan singa mengelilingi itu putaran Utaibah. Bagaimana bisa naik ke atas? Itu Allah yang ngatur. 10 itu masing-masing 9 adalah mengoyak-ngoyak sahabat-sahabat dan temannya Abu Lahab yang mengelilinginya, dan yang satu dia lari ke belakang, terus dia melompat. Lompatannya itu mampu ke atas tempat gundukan kasurnya dari Utaibah, pas dikenakan palanya. Sallallahu alaika kilaban min kilabillah. Semoga Allah akan mendatangkan kepada kamu singa ataupun harimau yang memangsa jasadmu. Jadi
Ya Allah, ya, udah Abu Lahab matinya susah, ya, matinya pun dimakan burung, giliran anaknya dimakan singa. Makanya ya Bapak Ibu sekalian, saya berharap, maksud saya bagaimana, ya, acara Maulid ini banyak keberkahan. Ya, cinta kita kepada Rasulullah bisa diwujudkan dengan berbagai macam. Kalau dulu zaman dahulu orang di Maulid itu, baik di Mesir maupun di Pakistan, itu pada berebut kalau nyumbang. Karena kenapa? Rizki itu akan bertambah berkah kalau kita kasih. Bukankah Rasulullah mengatakan rizki satu bisa dinikmati 2 orang? Bukankah Rasulullah pernah mengatakan rizki 2 bisa dimakan 3 orang, yang 4 bisa dimakan 5 orang? Matalifa madun min sadaqah. Sesungguhnya harta yang kau punya tidak akan pernah berkurang kalau kau keluarkan sedekahnya. Apalagi nih Bu, saya sedih agak ngelihat itu toilet kok masih kurang apik. Saya melihat Pak Wahyudi, ya, Masya Allah, ini masjid sama toiletnya nggak seimbang. Masjid ini cakep begini, maksud saya, ya. Makanya Ibu sekalian, ini yang di hadapan kita adalah baitun min buyutillah, rumah Allah. Dan kalau rumah Allah berarti yang milikin adalah Allah, ya. Kalau Bapak Ibu nyumbang, berapapun, kalau itu terwujud dalam bentuk semen, kalau itu terwujud dalam bentuk ubin, kalau itu terwujud dalam bentuk apapun yang masuk dalam masjid ini, itu akan menjadi amal jariah sampai kiamat menjemput kita. Karena kenapa? Nabi bilang, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapapun yang bangun masjid, gitu ya, maka nanti di sorga akan diberikan kepadanya rumah. Kalau nyumbangnya semen, minimal ibu bisa nongkrong di bagian jendela. Ya, kalau nyumbangnya ubin, minimal bisa dapat duduk di bagian sedikit dari sorga. Ya Allah Bu, Pak, Jibril pernah izin sama Allah, ya Allah, izinkan saya untuk mengelilingi sorga. Pengen tahu lebarnya berapa, panjangnya berapa. Sorga yang kita tempati. Kata Allah, silahkan. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa ngelilingi. Silahkan, nih 500. Dikasih kekuatan 500 tahun. Jibril terbanglah dia. Dikasih kekuatan 500 tahun, jatuh dia. Ya Allah, mohon tambah lagi. Aku udah gak kuat. Nih, aku kasih lagi kekuatan yang dimiliki oleh Jibril dari Allah 500 tahun kedua lagi. 500 tahun. Jalan lagi, berhenti lagi, jatuh. Ya Allah, tambah lagi. Mau lagi? Iya, dikasih lagi 500. 3 kali jatuh lagi. Akhirnya Jibril bilang, ya Allah, aku udah sampai mana dari sorga? 500 tahun loh Pak. Ya. Kata Allah apa? Wahai Jibril, pintunya aja lu gak bisa lewatin. Pintunya sorga aja belum bisa dilewatin. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan salam dari Nabi Ibrahim di lantai langit ke-7. Ya Muhammad, bilang sama umatmu, sesungguhnya sorga itu luas, tanahnya gembur dan banyak airnya. Tinggal nanemin pohon aja. Bagaimana pohonnya ya Ibrahim? Katakan kepada umatmu, sering-seringlah mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya tanya nih, ibu pengen nggak dibangunin sorga, dibangunin rumah di sorga? Pengen nggak dapetin rumah di sorga? Ini yang diberebutkan oleh para sahabat. Bapak kalau datang ke Madinah, ya, di bagian daerah yang namanya Khandaq itu ada sebutan sab'a masajid. Ada juga yang disebut sebagai khamsa masajid, 5 masjid atau 7 masjid. Kalau Bapak lihatin, ya, itu yang namanya
masjidnya Abu Bakar, masjidnya Umar, masjidnya Fatimah, itu agak berdekatan. Ya Allah, enggak segede gini, ya, seukuran kamar. Tapi mereka hobi membangun masjid. Enggak boleh ngelihat masjid itu kekurangan. Bangun sana, bangun sini, bangun sana. Karena kenapa? Bayangin ketika Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang membangun masjid di tanah yang aku ciptakan, maka aku akan berikan dia pahala berupa rumah di sorga nanti. Makanya pada berebut, Pak. Bangun sana, bangun sini, bangun. Nah, ini di hadapan kita sedang ada lahan, ya. Sedikit, enggak usah banyak-banyak. Rasulullah pernah bersabda, khairul amali ma qalla wa dawam. Sebaik-baik perbuatan adalah yang selalu dilakukan walaupun cuma sedikit. Ya, sedikit masukin 1000 perak, sedikit masukin 1000 perak. Ada sedekah yang dirutinkan di setiap subuh 1000 perak. Ya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, ya, di peringatan Maulid ini akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan sebuah hadis, Ibu. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Nabi ditanya kapan kiamat datang. Apa jawaban Nabi? Wa ma'adatta laha. Kalau engkau nanya kiamat, ente udah siap belum? Udah siap ngadepin kiamat? Dijawab sama sahabat yang nanya, "Kalla ya Rasulullah." Enggak, saya enggak siap ya Rasulullah. Enggak siap, kapanpun saya enggak siap. Ya. Tapi ya Rasulullah, aku cuma punya modal satu. Apa? Ghaira anni uhibbuka. Aku hanya modal satu, mencintai engkau ya Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya dijawab sama Rasulullah, innaka ma'aman ahbab. Kalau engkau mencintai aku, maka engkau akan bersamaku nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini pada malam ini, pada peringatan Maulid ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai Rasulullah, maka akan bersama Rasulullah nanti pada hari kiamat. Gitu Pak ya. Ini mungkin singkat dari saya. Saya izin karena besok subuh saya juga ada acara, ya, tugas. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.